Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Atletico Madrid akan menjamu Real Madrid dalam partai lanjutan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2024-2025. Dengan ketertinggalan agregat 2-1, Atletico dihadapkan pada misi yang sulit. Apalagi Madrid mengakui kalau mereka menyimpan kekuatan terbaiknya untuk duel di Estadio Metropolitano nanti. Duel di fase gugur melawan Real Madrid hampir selalu menyulitkan buat Atletico. Namun di edisi kali ini, skuad Diego Simeone optimis bisa membalikan keadaan di Metropolitano. Akankah keadaan berbalik ke Atletico? Atau justru Real akan menang dan melenggang? Sebelum membahas, jangan lupa Football Lovers subscribe terlebih dahulu channel Starting Eleven Moment. Lalu jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru seputar sepak bola setiap harinya. Seakan ditakdirkan berjodoh, Real Madrid dan Atletico Madrid kembali bertemu di babak 16 besar Liga Champions. Berkaca dari duel di La Liga, Diego Simeone dan Carlo Ancelotti sepakat kalau derby Madrid ini akan berjalan ketat. Pemenangnya akan ditentukan oleh detail-detail kecil sepanjang laga. Pernyataan kedua pelatih rupanya benar. Duet di Estadio Santiago Bernabeu berlangsung sengit. Real Madrid yang mampu memanfaatkan detail-detail kecil berhasil mencuri kemenangan. Sementara Atletico harus menuntaskan leg pertama dengan ketertinggalan agregat 2-1. Gol penyeimbang Atletico yang dicetak Julian Alvarez bisa dilihat bagaimana detail kecil mempengaruhi laga. Striker berjuluk si laba-laba menembak dari jarak yang sangat sulit untuk menciptakan sebuah gol. Tembakan Alvarez ke arah tiang jauh terlalu sulit dijangkau Thibaut Courtois. Beralih ke gol cepat Rodrigo, detail kecil juga menjadi pembeda lahirnya gol yang satu ini. Rodrigo terlihat menarik Javi Galán ke pinggir, sehingga menciptakan ruang di antara fullback dan center back Atletico. Ruang inilah yang dieksploitasi Fede Valverde untuk mengirim umpan terobosan yang kemudian dituntaskan sebagai assist oleh Rodrigo. Gol penentu kemenangan yang dicetak Brahim Diaz juga lahir dari detail kecil. Siapa menyangka kalau Brahim bakal menembak dari sudut yang hampir sama dengan sudut tembakan Alvarez. Bola yang mengarah ke tiang jauh tak mampu dijangkau oleh Jan Oblak. Kemenangan di leg pertama bagi sebagian orang mungkin menjadi isyarat bahwa Madrid akan lolos ke fase selanjutnya. Pasalnya, Madrid biasanya tampil mengerikan kalau sudah masuk babak gugur. Namun bagi Diego Simeone, dunia belum kiamat. Ia meyakini Atletico bakal comeback di Metropolitano. Menurut Simeone, anak asuhnya memberikan permainan terbaik di Santiago Bernabeu. Pelatih asal Argentina itu pun yakin Julian Alvarez CS bisa mendapatkan kemenangan yang mengantar mereka ke perempat final. Apalagi mereka akan mendapat dukungan dari para fans di Metropolitano. Simeone rupanya tidak omong besar ketika dirinya meyakini magis kandang Atletico bakal berpengaruh di leg kedua. 5 laga kandang terakhir melawan klub Spanyol di kompetisi Eropa, Atletico tidak terkalahkan. Dengan catatan hanya sekali seri, mereka juga baru kebobolan 1 gol dalam rentang periode tersebut. Musim lalu Atletico melewati hadangan Inter di babak 16 besar, membuat mereka catatkan 7 kesuksesan di seluruh penampilan mereka di ajang Liga Champions. Di babak yang sama, Atletico hanya gagal lolos 3 kali, sebuah catatan yang memang layak dibanggakan Diego Simeone. Atletico sendiri baru pulang ke Metropolitano dengan kondisi terluka, pasca takluk di hadapan Getafe di ajang La Liga. Suka atau tidak suka, kekalahan tersebut datang pasca kekalahan melawan Madrid, yang mengakhiri catatan unbeaten Los Colchoneros dalam 10 laga beruntun. Namun Simeone tetap optimis bahwa magis Frente Atletico alias para Ultras Atletico bakal membantu membawa timnya akhiri kutukan melawan rival sekota. Ketika calon lawannya serius merebut tiket ke babak perempat final, Madrid juga demikian. Kemenangan 2-1 rasa-rasanya belum aman buat Carlo Ancelotti.
Itulah sebabnya Don Carlo memilih bermain aman ketika melawan Rayo Vallecano di La Liga. Madrid berusaha mengamankan kemenangan dengan tetap menjaga pilar-pilar andalan mereka tetap bugar jelang lawatan ke Metropolitano. Melihat laga kontra Rayo, Madrid cenderung main bertahan di babak kedua. Ancelotti mengakui permainan anak asuhnya tidak enak dipandang. Tapi juru taktik asal Italia itu menyatakan kalau ia menerapkan taktik semacam itu untuk menjaga kebugaran para pemain demi Liga Champions katanya. Sebagai pelatih yang telah 3 kali mengantar Madrid juara UCL, Ancelotti tahu bagaimana potensi terbaik timnya di babak gugur UCL. Untuk itu ia ingin Madrid tampil all out demi tiket ke-16 besar musim ini. Apalagi Ancelotti juga pastinya tahu bahwa Madrid punya kekuatan yang lebih besar di musim ini ketimbang musim lalu. Sebagai arsitek Madrid, Ancelotti memang baru merasakan 10 kemenangan melawan Los Colchoneros, serta sudah kalah 9 kali. Namun Ancelotti tentu paham kalau Madrid adalah kutukan buat rivalnya. Pertemuan melawan Real hampir tak pernah berakhir bagus buat Atletico. Terlepas dari kemenangan Atletico di UEFA Super Cup 2018, tidak ada catatan spesial yang diraih armada Simeone. Kemenangan kandang 2-1 di tahun 2017 menjadi kemenangan terakhir. Sayangnya, di momen tersebut, Atletico rontok karena kalah agregat. Los Colchoneros hanya punya rekor 2 kali menang kandang melawan Madrid di ajang Eropa. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan mereka melaju. Madrid di sisi lain selalu superior. Mereka seolah selalu bisa mengendus trofi UCL ketika sudah masuk babak gugur. Madrid tidak pernah gugur di babak 16 besar dalam 4 musim terakhir. Mereka juga menoreh catatan 49 kali lolos dari 69 kesempatan menangi leg pertama di babak gugur kompetisi Eropa. 2 pertandingan La Liga yang berakhir 1-1 antara Real versus Atletico saja sudah menandakan kalau 2 tim ini selalu bermain alot ketika saling berhadapan. Pun begitu dengan pertandingan leg pertama kemarin. Dengan fakta demikian, maka dapat dipastikan laga di Metropolitano akan kembali berjalan ketat. Dengan lini serang yang bisa dibilang sangat mumpuni, Atletico tahu bahwa main menyerang akan banyak membantu mereka di leg kedua nanti. Terlebih, Los Colchoneros butuh margin 2 gol untuk menembus perempat final. Kendati demikian, semenyerang-menyerangnya Atletico, mereka tetaplah tim yang mengedepankan permainan defensif. Simeone tahu kalau ketertinggalan 2 gol bisa dikejar dengan main menyerang. Tapi di sisi lain, Simeone juga paham bahwa main terbuka melawan Madrid sama saja bunuh diri. Yang terpenting adalah menjaga kerapatan supaya tidak timbul celah-celah yang bisa dimanfaatkan Vinicius CS seperti leg pertama. Bagi Madrid, permainan di leg pertama kemarin sudah cukup baik. Namun kalau ada sisi yang perlu perbaikan, Madrid mungkin perlu lebih membatasi pergerakan Julian Alvarez dan Antoine Griezmann. 2 pemain ini bagaimanapun kerap membawa magis mereka yang bisa jadi pembeda untuk laga seketat ini. Itulah dia Football Lovers preview leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Atletico versus Real Madrid. Dengan skor 2-1 di leg pertama, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Menurut kalian, siapa yang bakal melaju? Madrid dengan mental juara mereka? Atau Atletico dengan optimisme setinggi langit bisa patahkan kutukan? Komen di bawah ya.